Telah hadir bersama kita Wakil Rektor 4 UMK, Dr. Haji Bunyamin MPD. Selamat datang kami ucapkan kepada pimpinan UMK, Ketua LPP AIK UMK beserta jajarannya, monitoring dan Master of Training Baitul Arqam 1 mahasiswa baru UMK. Persembahan penampilan tapak suci putra Muhammadiyah oleh instruktur Kakanda Imawan Rehan Prayogi dan Kakanda Imawan Ulin Nuha Wiguna. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan Baitul Arqam 1 mahasiswa baru
Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, gelombang 8, dengan tema Spirit Islam Berkemajuan untuk Indonesia Emas. Jakarta, 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 4 Safar 1442 Hijriah. Hayya bina nashkuru syukran katsiran illallah ta'ala alladhi qad ata'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'an najtami'a fi hadha makanil mubarak. Let's thank to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has bring us from the darkness until the lightness. Yang terhormat Wakil Rektor 4 UHMK, Dr. Haji Bunyamin MPD. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan UHMK, Muhammad Dwi Fadri MPDI. Yang kami hormati Divisi Kurikulum dan Sinergi Persyarikatan Ahmad Said Matondang MESY, Divisi Integrasi Keilmuan Amirullah MA. Yang kami hormati Master of Training, instruktur, dan panitia yang bertugas. Yang kami hormati para orang tua atau wali mahasiswa baru UHMK, serta yang kami banggakan para generasi emas peserta Baitul Arqam 1 mahasiswa baru UHMK gelombang 8. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita awali acara pembukaan Baitul Arqam 1 mahasiswa baru UHMK gelombang 8 dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Imawati Anindya Imanina Firdausa disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah dipandu oleh Kakanda Imawan Jetki. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan Ketua LPP AIKA Uhanka kepada Ayahanda Muhammad Dwi Fajri MPDI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa
bergabung dalam kegiatan Baitul Arqam Mahasiswa Baru Hamka gelombang ke-8. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Yang terhormat Dr. Haji Bunyamin MPD, Wakil Rektor 4 UHAMKA. Alhamdulillah beliau bergabung bersama kita. Kemudian yang kedua yang sama-sama kita hormati, teman-teman di LPPIK, ada Ustadz Ahmad Said Matondang, Ustadz Amirullah. Kemudian tim monitoring ada Mas Tirta, MOT, Mbak Salma Fauziah, serta para instruktur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para peserta. Kami perlu laporkan kepada Bapak Wakil Rektor pada gelombang kali ini bergabung 411 di Zoom ya. Peserta ini berasal dari berbagai daerah ya. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Yogyakarta ya. Alhamdulillah di minggu yang lalu ada dari Papua, Aceh, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah. Hari ini dari provinsi yang berbeda, tentu juga dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kami selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua mahasiswa yang bergabung di forum yang mulia ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mempercayakan UHAMKA sebagai tempat belajar Ananda semuanya. Kita paham bahwa di tengah pandemi seperti ini, suasana tidak menggembirakan ekonomi, tidak menggembirakan, tapi kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada UHAMKA menjadi energi tersendiri bagi kami untuk insya Allah menunaikan amanah yang telah Bapak berikan kepada kami agar para ananda sekalian dididik di UHAMKA. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan ya, kenapa kita harus tetap melaksanakan kegiatan Baitul Arqam bagi mahasiswa baru UHAMKA. Pertama tentu karena ini adalah bagian dari sistem akademik, mengenalkan sistem akademik yang ada di UHAMKA, utamanya terkait dengan bidang al-Islam dan kemuhammadiyahan yang menjadi ciri khas di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baitul Arqam ini, Bapak Ibu sekalian, juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya Bapak Ibu sekalian, mohon kamera menuju ke panggung. Biasanya yang di panggung ini, ya, biasanya yang di panggung Bapak Ibu sekalian ini bisa 12 orang, ya. Tapi kali ini kami kurangi, kami sadar betul bahwa menjaga protokol kesehatan itu begitu penting, terlebih suasana hari ini PSBB di DKI Jakarta yang semakin diketatkan, dan kami ikut serta dalam upaya untuk mensukseskan upaya pencegahan, upaya meminimalisir ya. Tapi kegiatan ini Bapak sekalian perlu kami sampaikan dengan dengan maksimal ya, dengan maksimal. Kami mengupayakan seserius mungkin ya agar kualitas kegiatan tetap berjalan dengan lancar, kemudian protokol kesehatan juga tetap terjaga sedemikian rupa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sistem sistem akademik yang ada di UHAMKA ini memang mengharuskan para mahasiswa untuk mengikuti, dan ini menjadi syarat bagi proses akademik selanjutnya.
Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa sekalian, mohon dapat mengikuti kegiatan ini dengan sepenuhnya, dengan full ya, tanpa bolong-bolong. Karena satu sesi saja Bapak Ibu sekalian tidak mengikuti tidak lolos ya. Tidak lulus, dan itu mengharuskan Ananda untuk ikut kembali. Karena nanti di ujung akan ada sertifikat ya. Sertifikat akan diberikan kepada para Ananda, dan itu menjadi syarat bagi para Ananda untuk mengikuti ujian kompre, kemudian untuk mengikuti ujian skripsi. Jadi minggu yang lalu di gelombang sebelumnya ada satu orang mahasiswa yang tidak ikut full, maka kami nyatakan tidak lulus ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, agar dapat dipahami oleh kita semua supaya Bapak Ibu sekalian tenang dengan kegiatan Baitul Arkam ini, beberapa minggu yang lalu viral di media ya tentang kekerasan verbal yang dilakukan oleh para senior mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa ini. Kekerasan itu membuat tidak nyaman para peserta. Kita paham itu ya, tapi insya Allah tidak saja janji yang kami sampaikan, tapi kami sudah membuktikan. Lebih dari 10 tahun kegiatan Baitul Arkam ini, atau yang sejenisnya kami lakukan di UHAMKA, tidak ada kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh para instruktur. Sekali lagi, kami menjadi penjaminnya bahwa tidak boleh ada kekerasan secara verbal, karena ini dilakukan secara online, kepada para mahasiswa baru UHAMKA ini. Jadi, mohon Bapak Ibu sekalian ikut bersama juga memantau, dan insya Allah kami akan tetap menjaga sebaik-baiknya agar forum ini tetap kondusif, hilang jauh dari ucapan-ucapan yang melukai, yang membuat hati tidak nyaman. Bapak Ibu sekalian, kemudian kami mendapatkan informasi kegiatan ini di gelombang yang ke-8 ini ada saudara-saudara kita yang non-muslim. Mohon juga dapat tenang, insya Allah Ananda sekalian tidak perlu khawatir ya. Ikut aktivitas, tapi tadarus, kemudian sholat malam tidak perlu ikut gitu ya, tidak perlu ikut. Jadi kalau ada instruktur yang nyuruh ngaji, nanti laporkan ke kami ya, laporkan ke pihak universitas ya. Jadi tidak boleh ada itu, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang terbuka. Hanya saja karena mayoritas kita muslim, tentu kami fasilitasi yang muslim untuk banyak hal, tapi untuk yang non muslim tentu hal-hal yang bersifat ibadah itu tidak menjadi sasaran kami ya, tidak menjadi sasaran kami. Itu bagian dari kesungguhan kami untuk melayani dan wujud toleransi di UHAMKA ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti malam akan ada silaturahmi khusus dengan Bapak Ibu sekalian di jam 9 malam ya. Insya Allah jam 9 sampai 9.30 atau 9.45 ya, 9.45. Nah Bapak Ibu sekalian, wujud silaturahmi adalah bagian dari keinginan kami untuk bersama-sama kita antara UHAMKA dengan kedua orang tua untuk mendidik bersama anak-anak kita, begitu. Dan tentu sekali lagi ini adalah bagian dari upaya dan kesungguhan kita bersama, Bapak Ibu dan kami di UHAMKA. Apa yang akan dilakukan di Baitul Arkam ini secara umum pada saat kami memberikan briefing di beberapa hari yang lalu, itu sudah kami sampaikan kepada para Ananda, tapi kami perlu menegaskan kepada para orang tua supaya Bapak Ibu sekalian juga ikut bersama melihat, menyaksikan dan mengingatkan kepada para Ananda. Jadi nanti ada tentu ada FGD, ada diskusi ya Bapak Ibu sekalian, ada penugasan ya membuat TikTok, kemudian ada sholat wajib ya, ada sholat malam, sholat tahajud Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sejauh ini dalam kegiatan Baitul Arkam sejak dari awal ya, gelombang pertama sampai gelombang ke-7, alhamdulillah mahasiswa UHAMKA yang mengikuti kegiatan Baitul Arkam mengikuti melaksanakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya. Ini
satu hal yang patut disyukuri, dan ini bagian dari upaya mengimplementasikan visi UHAMKA untuk melahirkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial. Ya. Nah, terakhir kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para instruktur, para panitia, teman-teman di LPPIK atas kesediaannya untuk menggiatkan kegiatan Baitul Arqam ini. Terakhir kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para mahasiswa, peserta, dan para orang tua yang hadir bergabung melalui Zoom. Paling akhir mohon kesediaan Bapak Wakil Rektor 4 UHAMKA untuk menyampaikan penguatan pencerahan bagi kami dan sekaligus membuka kegiatan Baitul Arqam gelombang ke-8 ini. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Wakil Rektor 4 UHAMKA kepada Ayahanda Dr. Haji Bunyamin MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Fajri selaku Ketua LPPIK, teman-teman di LPPIK yang saya muliakan, para orang tua, mahasiswa baru yang sempat join di acara pembukaan Baitul Arqam ini, yang saya banggakan para peserta Baitul Arqam gelombang ke-8. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami menyapa para instruktur yang senantiasa bekerja keras dan sungguh-sungguh mendampingi acara ini. Para peserta tuh yang baju merah di depan itu para instruktur, kakak-kakak kamu yang akan mendampingi kamu semua selama acara ini. Dan saya pastikan sudah buat WA group masing-masing dengan kakak seniornya ya. Insya Allah itu akan membimbing kamu semua dari mulai kemarin bahkan sampai penutupan nanti ya. Gitu. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan atas nama pimpinan UHAMKA kepada semuanya. Yang pertama tentu saja kami mengucapkan selamat datang di kampus UHAMKA kepada para mahasiswa baru. Selamat datang di kampus bebas rokok dan narkoba. Bukan bebas merokok ya, tapi bebas rokok dan narkoba. Jadi kampus kita sudah distempel ya, kampus yang terbebas dari rokok dan narkoba. Dosennya tidak boleh ada yang merokok, karyawannya tidak boleh merokok di kampus, apalagi juga mahasiswanya. Jadi nanti kalau kedapatan ada yang merokok, ditegur ya, dinasehati gitu ya. Tidak boleh karena rokok itu merupakan gerbang dari narkoba. Jadi dilarang di UHAMKA ya. Itu yang pertama, kami mengucapkan selamat datang ya. Semoga Anda semua sukses kuliah di UHAMKA sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua, tentu saja kami perlu menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Fajri tadi bahwa Baitul Arqam itu adalah ciri khas kampus UHAMKA khususnya. Jadi kalau Anda punya teman di SMA kemarin ya atau di SMK, kuliahnya di mana, tanya-tanya itu. Nah, kalau tidak di Muhammadiyah nggak akan ada kegiatan Baitul Arqam.
Jadi Baitul Arqam hanya ada di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, ya, salah satunya. Jadi ini ciri khas dan semua mahasiswa harus ikut dari mulai pembukaan sampai penutupan. Jadi kalau di tengah-tengah acara Anda berhalangan, lapor kepada instruktur, tahun depan mengulang lagi itu, ya, mengulang lagi. Kalau tidak selesai sampai penutupan, ya. Nah, biasanya yang mengulang-ulang nanti di gelombang terakhir itu. Dan bayangkan kalau mengulang itu kan, makanya supaya tidak mengulang, ikuti semua kegiatan sampai akhir. Ya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada anak-anakku nih, ya para mahasiswa baru, kenapa ini namanya kok Baitul Arqam? Ya, jadi bait itu orang Arab bilang itu rumah artinya ya. Arqam ini nama salah seorang sahabat Rasul, ya. Jadi dulu zaman Rasulullah masih ada, itu Rasulullah mengadakan kajian-kajian, diskusi, ya, membuat strategi perjuangan, itu di rumah sahabat yang namanya Arqam, ya. Nah, makanya kegiatan ini disebut Baitul Arqam untuk mengambil spirit, ya, semangat dari perjuangan Rasulullah dalam menuntut ilmu tentu saja. Nah, oleh karena itu, saya selaku pimpinan UHAMKA mengajak kepada Anda semuanya, ya, untuk sungguh-sungguh belajar di UHAMKA ini, ya, sehingga selesainya tamatnya nanti sesuai dengan aturan akademik. Nah, kuliah itu berapa lama sih yang bagus? Nah, kuliah yang bagus itu anak-anakku cukup nih 4 tahun saja. 4 tahun itu 8 semester. Ya. Jadi harus punya cita-cita yang mantap bahwa saya 4 tahun ke depan sudah menjadi sarjana, ya. Ada yang sarjana pendidikan, ada yang sarjana psikologi, ada yang teknik, ada yang kedokteran, ada yang farmasi, dan lain-lain. Ada yang sarjana pendidikan agama, ada yang ekonomi, ya. Tapi jangan lupa, Anda semua kuliah di UHAMKA, perguruan tinggi milik Muhammadiyah, perguruan tinggi Islam. Nanti jadi sarjana Muslim, ya. Ini jangan lupa. Sehingga niatkan selama kuliah ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk sukses kuliah ini kuncinya 2, ya. Yang pertama tadi luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu sungguh-sungguh ya dalam belajarnya. Yang kedua ini yang penting, ya. Harus selantiasa meminta doa keridhaan dan jangan abaikan titah orang tua, ya. Ini penting. Tidak ada anak yang sukses tanpa doa dari orang tua. Ini penting sekali, ya. Mau apa-apa bilang sama orang tua. Mau apa-apa minta doa sama orang tua. Jadi sama orang tua jangan cuma minta duitnya aja. Minta doa itu penting, ya, untuk sukses. Ini coba Anda buktikan nanti. Semua riwayat hidup orang sukses itu pasti dia adalah anak yang hormat kepada orang tuanya, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian dan khususnya para mahasiswa, ya, sebagai informasi saja, jadi UHAMKA ini, ya, nama UHAMKA ini memiliki 2 nama besar. Yang pertama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini organisasi Islam terbesar ya di dunia, yang sekolah dan perguruan tingginya ribuan, ya, paling banyak. Dan dia adalah organisasi dakwah kemasyarakatan, ya, organisasi Islam, organisasi dakwah, ya, organisasi kemasyarakatan. Jadi Muhammadiyah itu bukan aliran, dia adalah organisasi, ya. Nah, punya nama besar. Nama besar yang kedua adalah Profesor Dr. Hamka. Ya, Hamka ini seorang tokoh, ya, seorang intelektual. Dia adalah orang yang paling hebat di bidang otodidak, ya, kalau belajar tuh otodidak, belajar mandiri. Sehingga
dia mempunyai beberapa penghargaan, ya, termasuk doktornya, termasuk profesornya dari perguruan tinggi ternama. Ya, dia seorang politisi, seorang ulama. Nah, oleh karena itu disebutnya Anda sebagai hamka muda, ya, sehingga nanti Anda menjadi orang-orang yang sukses, ya, di bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplinnya masing-masing, tapi jangan lupa dibingkai oleh nilai-nilai Islam. Nah, mengakhiri sambutan saya ini, saya ingin menggarisbawahi informasi dari Pak Dwi Fajri tadi, bahwa di gelombang ke-8 ini juga ada teman-teman yang non-muslim, ya. Hampir setiap gelombang ada saja non-muslim, karena di UHAMKA ini adalah perguruan tinggi yang sangat terbuka, ya. Hampir setiap kelas, hampir setiap prodi ada yang non-muslim. Tidak mengapa, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, ya, berdiskusi kita dengan siapa saja enggak masalah. Tapi kalau urusan akidah, nah di sini harus saling menghormati. Oleh karena itu, tadi disampaikan Pak Fajri, peserta Baitul Arqam yang non-muslim tidak akan disuruh sholat, ya. Tapi kalau adik-adikku, anak-anakku yang Islam, ya wajib sholat. Nanti malam wajib sholat malam. Nah, kalau yang non-muslim nggak akan dipaksa suruh sholat, nggak akan dipaksa disuruh membaca Al-Quran. Tetapi kalau diskusi, mendengarkan ceramah, melaksanakan tugas, itu tetap, ya, harus dilakukan. Nah, saya kira itu karena UHAMKA ini termasuk kampus yang toleransinya sangat besar, ya, jadi terbuka untuk siapa saja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sebagaimana mungkin anak-anakku, para mahasiswa baru tahu, insya Allah kita akan mulai kuliah tanggal 12 Oktober. Ya. Dan dipastikan, ya, untuk semester 1, ya, ini pasti semua kuliahnya daring, pakai online, ya, tidak boleh ke kampus sampai ujian nanti itu. Kecuali ada kejadian yang istimewa, ya, nah, kondisi menjadi normal, nah, kita bisa kuliah di kampus. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, anak-anakku sekalian, mari kita menjadi anak-anak yang punya kreativitas, ya. Jangan banyak mengeluh, banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi negara kita khususnya segera terbebas dari COVID-19, ya. Sehingga kita bisa hidup normal, hidup, ya, seperti sedia kala. Saya kira demikian, dan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka Baitul Arqam 1 gelombang ke-8 ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima kepesertaan dari Ketua LPP AIK UHAMKA kepada Master of Training, kepada Ayahanda Muhammad Dwi Fajri MPDI dan Gakanda Imawati Salma Fauziah. Disilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim beserta Baitul Arqam 1 mahasiswa baru UHAMKA, kami serahkan kepada MOT untuk dibina, untuk dididik sesuai harapan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peserta Baitul Arqam gelombang 8, saya terima untuk dibina dan dididik dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian acara pembukaan Baitul Arqam 1 mahasiswa baru UHAMKA gelombang 8.
Dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri acara pembukaan ini dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lilis Widarti pamit undur diri. Nasrun minallah wa fatul qarib. Man wal qalami wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua LPP AIKU beserta jajaran atas kehadirannya pada pembukaan Baitul Arqam 1 mahasiswa baru ini. Ada Master of Training, instruktur dan panitia yang bertugas disilakan meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Kepada para wali atau orang tua, dipersilahkan untuk meninggalkan sesi pembukaan karena sudah selesai. Sekali lagi diinformasikan kepada para orang tua atau wali, dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman peserta, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Oke, teman-teman peserta sekalian, alhamdulillah kita akan memasuki sesi selanjutnya. Nanti teman-teman beserta para instruktur tentunya di gelombang 8 ini ada 14 kelompok yang tentunya teman-teman peserta akan didampingi langsung oleh kakak instruktur yang luar biasa, teman-teman. Tidak lupa juga di sini selain para instruktur ada juga para panitia yang tentunya membantu terselenggaranya kegiatan Baitul Arqam di gelombang 8. Siapakah dia? Nah, yang pertama di gelombang 8 ini ada Master of Training, yaitu saya sendiri Salma Fauzia dari program studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan, tinggal saat ini di Bogor. Kemudian riwayat organisasi saya di pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fikes UHAMKA sebagai Sekretaris Umum dan sebagai Ketua Bidang Riset Keilmuan. Dan saat ini saya menjabat juga di Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Selatan. Kemudian juga di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Nah, saya juga didampingi oleh Vice Mod atau wakil dari MOT, yaitu Kakanda Imawan Fauzan. Beliau adalah aktivis di FISIP UHAMKA sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FISIP UHAMKA, teman-teman. Nah, selain para Finmod, MOT, kemudian ada juga 14 instruktur. Yang pertama, instruktur dari kelompok 1 itu ada Kak Geri. Teman-teman nanti akan berkenalan langsung dengan Kak Geri. Kemudian instruktur kelompok 2 ada Kak Lilis. Instruktur kelompok 3 ada Kak Atif. Instruktur kelompok 4 ada Kak Rihya. Kemudian instruktur kelompok 5 ada Kak Firda. Instruktur kelompok 6 Kak Jetki. Instruktur kelompok 7 ada Kak Anindya. Instruktur kelompok 8 ada Kak Maya. Instruktur kelompok 9 Kak Rehan. Instruktur kelompok 10 ada Kak Tori. Instruktur kelompok 11 ada Kak Anwar. Instruktur kelompok 12 ada Kak Cornelia.
instruktur kelompok 13 ada Kak Anissa, dan instruktur kelompok 14 ada Kak Reni. Dan tentunya selain didampingi oleh 14 instruktur tersebut, kita juga didampingi oleh para panitia dari instruktur, yaitu ada Kak Budi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada Kak Putri Kirei dari Fakultas Ilmu Kesehatan, dan juga ada Kak Chandra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan terakhir ada juga Kak Ulin yang tadi sudah fighting ya sama Kak Rehan. Nah, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, teman-teman sekalian, dimohon untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti Baitul Arqam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dimulai dari pagi ini sampai dengan hari Kamis nanti, teman-teman harus menyiapkan energi, harus fokus, harus menyiapkan kondisi termasuk sinyal dan perangkat handphone laptopnya ya teman-teman sekalian. Jadi tidak ada lagi kendala dalam melaksanakan Baitul Arqam ini. Nah, satu lagi, teman-teman diharapkan untuk mengikuti seluruh sesi, rangkaian sesi yang ada. Ada 27 sesi yang harus teman-teman ikuti dengan baik, sehingga teman-teman ada di kategori lulus. Jadi kalau misalnya meninggalkan beberapa sesi, satu sesi pun teman-teman akan berada di kategori tidak lulus, berarti harus mengulang. Nah, kan nggak mau ya kalau mengulang, jadi diusahakan teman-teman fokus mengikuti dengan baik dan juga interaktif, aktif bertanya dan menyampaikan pendapat. Seperti itu. Gimana Kak? Udah siap? Nah, teman-teman sekalian, sekarang teman-teman akan di breakout menuju ke kelompoknya masing-masing. Jadi sekitar 400 lebih peserta di sini akan dibagi ke 14 kelompok. Nanti tolong ketika setelah di breakout, teman-teman akan ada notifikasi join dan dimohon untuk klik join breakout rooms. Terima kasih. Teman-teman untuk memasuki dengan kelompoknya masing-masing. Mohon ditunggu ya teman-teman. Untuk mematikan videonya dulu atau meng-off-kan kameranya untuk menghemat kuota. Jadi teman-teman bisa mematikan sampai nanti ketika dimulai oleh kakak instrukturnya baru diaktifkan kembali. Jadi teman-teman bisa menghemat kuota dengan cara menonaktifkan videonya atau kameranya sementara.